kelompok-kelompok yang lainnya juga tidak kalah oke ya. Untuk itu langsung saja kita saksikan tampilan dari kelompok 3. Untuk kelompok 3 dipersilahkan. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Kami bertiga di kelompok 3. Jadi yang pertama ini saya yang akan menjadi coach untuk Ibu Lucy. Kemudian akan dilanjutkan dengan Ibu Puspika yang menjadi coach untuk Ibu Lucy. Ya, jadi gantian saya dulu yang menjadi coachnya untuk Ibu Lucy, kemudian Ibu Puspika ya. Oke, terima kasih. Kita langsung mulai. Ibu Lucy, sudah siap Ibu? Ya, sudah siap Pak. Oke, kita obrolannya santai Ibu, seperti kita sedang berada di sekolah kita saja begitu Ibu ya. Ya Pak. Oke, Ibu Lucy, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat Pak Jesse. Anak-anak bagaimana hari ini Bu kabarnya? Anak-anak sehat juga. Tadi agak telat masuk ya tadi karena ngantar ke pondok tadi Pak, jadi telat masuk. Oh, pantas tadi. Usaha kita bagaimana Bu? Usaha di rumah lancar Ibu? Usahanya ya begitu Pak, lancar. Ini lagi bongkar-bongkar juga di depan. Oh, ya luar biasa sekali Ibu. Berarti Ibu ini orang yang super duper aktif begitu Bu ya, dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam usaha, tetapi Ibu masih tetap meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan bersifat pendidikan Ibu ya. Sepertinya Ibu kemarin itu memberitahu dengan saya ada yang mau dibicarakan Ibu. Kira-kira apa Ibu yang mau diceritakan dengan kami Bu? Iya Pak. Ini saya mau menceritakan tentang permasalahan di sekolah saya itu kan terkendala dengan IT Pak. Jadi guru-guru di sana terkadang membuat soal atau latihan-latihan agak terbentur dengan IT. Itu yang ingin saya bicarakan. Memang Ibu sudah berapa banyak ibu-ibu yang terkendala dengan masalah IT? Apakah Ibu melihatnya Ibu ya? Kalau di sekolah kami itu Pak, yang terkendala IT itu biasanya yang usia di akhir-akhir pensiun. Nah, itu mereka terkadang terkendala ke IT, bagaimana cara membuat soal, itu kan masih sering terkendala. Tetapi permasalahannya di saya terkadang bingung bagaimana cara menyampaikannya kepada yang senior kan, terutama ibu-ibu itu terkendala usianya, perlu latihan yang lebih diperdalam lagi, perlu pelan-pelan, itu terkadang agak kesusahan Pak. Berarti kesusahan itu Ibu ya, yang dialami oleh rekan-rekan Ibu Lucy di sekolah begitu Bu ya? Iya begitu Pak, yang saya alami sekarang itu makanya panggil Pak Jesse kali aja bisa menemukan solusinya Pak. Kira-kira Ibu dari sekian banyak yang hampir pensiun tadi usianya Ibu ya, ada berapa banyak kalau diberikan skala orang begitu Bu? Dari 1 sampai 10 berapa banyak begitu yang belum mengerti dengan IT-nya Bu? Kalau diskalakan mungkin 5 lah Pak, 5. Di sekolah itu mungkin 5 yang kalau diskalakan dari angka 1 sampai 10 itu. Karena ya memang kenyataannya seperti itu. Hanya beberapa orang yang mau kan, ada yang mau belajar, ada juga yang tidak mau sih, dibilang tidak mau, tetapi itu kendalanya tadi, terkadang mereka kurang nggak ada media, itu juga menjadi kendala bagi mereka. Berarti karena ada kendala di media. Oh, sekarang kalau begitu Ibu, bagaimana yang Ibu lakukan kalau ada kekurangan dari medianya, terus dari bukan tidak mau cerita Ibu tadi ya, kurang minatnya, kira-kira ada belum usaha yang sudah Ibu perbuat Ibu? Dari sejauh ini usaha saya untuk mengenalkan IT itu minimal sudah saya perkenalkan bahwa IT itu dari Google kan,
bisa dari Google, dari saya ajarkan meskipun mereka tidak ada media laptop, tetapi saya bisa meminjamkan, laptop kan, bisa pinjam dari sekolah. Kan di sekolah ada Oh, beberapa laptop. Jadi, ini secara bergiliran mereka bisa memakai laptop untuk diperkenalkan walaupun mereka tidak ada media pribadi. oh iya, berarti sudah luar biasa ya Ibu memberikan cara bagi rekan-rekan Ibu untuk bisa memahami IT tersebut Bu ya. Nah sekarang ada enggak tantangan yang Ibu rasakan ya selama ingin membantu berarti Bu ya, ingin membantu rekan-rekan yang boleh dikatakan agak tertinggal dengan IT itu Ibu. Bagaimana Iya. tantangan-tantangan Ibu alami? Tantangannya kalau di luar sekolah itu kan mungkin ada beberapa hal, mungkin waktu ya Pak. Waktu itu sangat sulit Hmm, karena kita sebagai seorang guru kan untuk mengaplikasikannya kita harus juga mengajar di kelas, tetapi kita juga harus mengajarkan kepada teman atau rekan kita tadi. Jadi itu membutuhkan proses dan waktu yang tidak tidak sejalan terkadang dengan apa yang kita inginkan. Mungkin mereka ingin belajar, tetapi waktu saya kurang mendukung karena harus masuk kelas. Itu mungkin menjadi tantangan buat saya, Pak. oh iya, berarti waktu yang seperti apa yang bisa Ibu luangkan untuk mencari solusinya, Bu? Waktu luang yang saya, terapkan itu mungkin ini selama ini pulang sekolah. Waktu pulang sekolah kan sudah Oh, jadwal pelajaran sudah habis. Jadi bagi mereka yang ingin belajar, mereka meluangkan waktu memang. Mereka menunggu waktu luang agar bisa mau belajar. Makanya fokusnya itu membantu rekan yang ingin belajar dulu. Kan ada versinya, ada yang mau belajar, ada yang setengah-setengah itu. Kita tunjukkan kemauan belajar kita ya kepada orang yang mau belajar terlebih dahulu. Mereka yang meluangkan mhm. waktunya untuk kita, itu yang lebih diutamakan. Oh, berarti Ibu sudah menemukan solusinya, Bu, ya, untuk mengatasi rekan-rekan yang memang belum begitu memahami tentang IT ini. Dan kira-kira kapan yang belum mau tadi Ibu memberikan waktu luang untuk mereka, Ibu, yang belum mau belajar tadi, Ibu? Ya, kalau secepatnya, Pak. Soalnya terkadang kan kalau tidak waktu harus secepatnya itu mungkin agak terbentur saat ulangan. Saat ulangan pembuatan soal mereka tidak bisa ngerti Word, tapi harus kita luangkan waktu khusus. Di jam-jam istirahat saya harus luangkan itu. Karena mungkin ibarat kata itu sudah suatu keharusan untuk mereka mempelajari IT lebih dalam lagi. Oh iya, berarti guru itu bukan hanya diikuti zaman, juga mengikuti zaman begitu Bu ya? Iya, harus mengikuti zaman, belajar sampai Mhm. akhir hayat. Ya, Bapak Jesse. Oh, Masya Allah. Ternyata Ibu sudah menemukan sendiri solusinya. Ibu berarti tidak ada guru yang tidak belajar walaupun sudah menjadi guru, Bu ya? Iya, mungkin seperti itulah, Pak, kira-kira. Mhm. Oke, sekarang Ibu, kira-kira dari obrolan kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan, Bu? Mmm, yang sudah saya dapatkan yaitu bagaimana meningkatkan, atau cara ke depannya agar guru-guru di sekolah, agar lebih mau mempelajari IT lebih dalam lagi. Itu, Pak, yang saya Masya tangkap dari percakapan kita. Oke, berarti sudah luar biasa Ibu ya. Kita memang harus seperti itu Bu ya, sama-sama saling menguatkan sebenarnya Bu ya. Iya, sama-sama saling Sehingga menguatkan, sama-sama saling belajar. iya, oke, terima kasih Ibu. Ya mudah-mudahan walaupun belum terlaksana semuanya dan tidak akan bisa kita Ibu mengubah orang lain Bu ya. Iya, kita tidak bisa Ya, mengubah, tetapi diri kita sendiri dulu yang mau belajar. Kira-kira iya seperti benar itu, Pak. sekali. Ini berarti sudah Ibu temukan solusinya Ibu. Mudah-mudahan ke depan Ibu bisa menjadi agent of change Bu ya.
untuk rekan-rekan yang belum mau belajar IT tersebut. Ya, oke. Ya, terima kasih. Biar masalahnya bisa terselesaikan, bukan menjadi beban, tetapi harus diselesaikan dengan aksinya, Pak ya, dengan rencana aksi kita. Oke, ya luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Lucy. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawakan hasil perubahan untuk yang lebih baik lagi, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk seluruh rekan-rekan guru kita. Ya, terima kasih Pak atas percakapan kita hari ini. Ya, cukup membuat saya sedikit banyak terbuka pikirannya. Oke, mudah-mudahan dengan terbukanya pikiran, yang lain juga akan semakin terbuka, Ibu ya. Terima kasih. Iya, ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Oke. dan Ibu, ya udah selesai ya Pak Jesse ya, Bu Lucy Sudah ya. selesai, Ibu. Iya, tadi, Ibu. ya. Baik, tadi Bapak Ibu kita sudah menyaksikan penampilan dari kelompok 3 ya, presentasi praktek coachingnya. Untuk itu kepada kelompok 1, 2, 4, dan 5 untuk memberikan refleksi, masukan, dan umpan baliknya. Dipersilakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baiklah Bu Tami, izin juga dengan Pak Alfian. Luar biasa sekali Pak Jesse dan Bu Lucy dari kelompok 3, penampilan coachingnya, kegiatan coaching ya. Semua sudah ada alur ceritanya Pak, dari tujuan, identifikasi, dari Pak Jesse menggali informasi, mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya yakin nih kalau Pak Jesse gampang nih untuk menjadi coaching nih pasti. Jadi coach ya. Karena memang pekerjaan sehari-hari Pak Jesse jadi coach itu kan. Kemudian untuk memberikan dorongan dan masukan tadi Pak Jesse ya. Cuman hanya sedikit saran juga nih Pak Jesse. Memang agak bingung Pak Jesse ya. Kita ini kan memang kita ngobrol, tapi karena kebiasaan kita ngobrol itu kan kita terbiasa bilang terima kasih kan Pak ya. Tadi Bu Tami senyum tuh, kok coachnya terima kasih juga tuh. Nah, kan saya lihat ini Bu Tami langsung senyum, Bu Tami melakukan hal yang sama dengan saya nih Pak Jesse. Nah, itu ya memang mungkin susah Pak Jesse ya bagi kita untuk ya namanya kita biasa ngobrol dengan orang Pak ya. Mungkin itu saja masukan dari kami, keren sekali ya, bagus sekali penampilan dari Pak Jesse dan Bu Lucy. Terima kasih Pak Jesse dan Bu Lucy. Ya, baik, terima kasih Pak Febrianto atas umpan balik yang diberikan untuk kelompok 3. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2. Ya. Ya, silakan Bu Sisilia. Baik, terima kasih Bu Tami. Jadi setelah menonton simulasi tadi ya dari Uje dan Yulusi, benar kata Pak Febri, alur ceritanya sudah dapet, santai, dan memang ini situasinya relate sekali dengan yang sering kita hadapi ya di sekolah-sekolah kita. Karena sekolah kita itu kan banyak guru senior ya, yang kadang-kadang agak repot gitu untuk mengikuti IT. Pak Jesse juga keren, bisa memancing gitu, mengidentifikasinya keren gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaannya benar-benar berbobot. Kemudian Bu Lucy juga menghayati benar gitu perannya bahwa memang iya loh ini terjadi gitu. Mungkin gitu ya Bu Lucy ya. Itu saja mungkin Ibu Tami, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu Sisilia, terima kasih juga. Selanjutnya kepada kelompok 4 dipersilahkan. Baik Ibu, kami dari kelompok 4 untuk penampilan coach Bu Lucy sama Pak Yusik ya, Pak Jesse udah bagus, udah mantap. Karena intinya kita udah latihan jadi udah bagus. Terus aja latihan terus kita biar tetap jadi bagus. Top. Ya. Oke, terima kasih Bu Fatur Rahmi ya. Tiada kata, pokoknya bagus gitu ya Bu Fatur Rahmi ya. Baik, selanjutnya kepada kelompok 5 dipersilakan. Ya. Silakan Bu Mary. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi penampilan simulasi coaching yang disampaikan oleh Pak Jesse dan Ibu Lucy ini sudah baik, alur ceritanya tampak dengan jelas, berjalan dengan natural. Menurut pengamatan saya sudah
cukup baik, identifikasi masalahnya, menggiringnya dengan pertanyaan berbobot itu tampak dengan jelas. Sepertinya benar kata kata Pak Febri, Pak Jesse ini memang sudah profesinya kan Ustadz. Biasa itu, coach itu sudah biasa sepertinya. Natural sekali. Sangat menginspirasi Pak Jesse. Jadi seperti itu. Bu Lucy juga bagus, santai ya. Jadi kita yang melihat jadi bisa paham. Akhirnya di akhir benar-benar ditemukan solusi dari permasalahan di awal yang disampaikan oleh Ibu Lucy dari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Jesse. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih juga Ibu Mary Johan ya Bapak dan Ibu ya. Sama seperti Bu Fatur Rahmi ya. Satu kata bagus dah gitu untuk kelompok 3. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan masukan-masukan dari kelompok 1, 2, 4, dan 5. Untuk itu dipersilakan kepada kelompok 3 menampilkan refleksi dirinya. Oke, saya yang tampilkan Bu Lucy ya. Oke. Ya silakan Pak. Ya izin share screen Bu. Oke, kenapa? Sudah muncul? Belum Pak, kali menunggu. Oh, masih loading Bu. Mohon maaf masih loading. Maklum sinyal. Ya, sudah muncul ya? Ya, sudah muncul Ibu-Ibu? Bapak sudah ya? Ya. Jadi sini kami akan memberikan refleksi dari latihan coaching saya dengan Ibu Lucy Andriani. Jadi dari refleksi kami yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah obrolan yang bersifat santai dan tidak menjudge, karena memang dari awal termasuk dari semalam saya sudah tanya dengan Ibu Fasil bagaimana kalau obrolannya tidak terlalu serius begitu, dan ternyata memang kalau obrolan coaching ini dibawa santai, alur tirta itu juga mengalir seperti air, sama dengan arti tirta sendiri seperti air itu sendiri. Kemudian yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah sebenarnya pengidentifikasian permasalahan yang dihadapi dengan coaching. Karena untuk mengidentifikasi masalah ini, baik dari pertanyaan berbobotnya yang saya rasakan sendiri, itu masih kadang-kadang membuat berpikir 2-3 kali agar tidak coaching ini malah arahnya berubah menjadi konseling begitu. Ya, kemudian yang dilakukan agar tetap concern dalam kondisi preferensi ini tentu adalah waktu yang tepat yang kondusif ya, sehingga sinyal sangat saya perhatikan, sama seperti Ibu Pika yang selalu saya kejar-kejar untuk sinyalnya dicari supaya tetap dalam keadaan penuh nanti ketika coaching berjalan selanjutnya. Dan yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya adalah lebih fokus dan mendalami persoalan yang sedang dihadapi oleh coaching tersendiri. Dan umpan balik dari coaching ini adalah yang dirasakan pada saat coaching adalah permasalahan tersebut ternyata ketika lewat proses coaching ini walaupun belum secara langsung terselesaikan, tetapi setidaknya sudah ada garis terang untuk menemukan jalan keluar dari coaching masalah tersebut. Oke, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Jesse ya, dari kelompok 3, tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya, sudah mempraktek coachingnya dengan baik, dengan efektif ya, sudah mulai adanya upaya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, kemudian melakukan pendekatan yang positif. Kemudian tadi juga Bapak dan Ibu ya, terutama yang coach ini menjadi pendengar yang baik.
dan kemudian bisa menemukan cara untuk menonton percakapan, dan tadi direfleksi berkomitmen untuk terus belajar ya. Oke Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu ya sukses semuanya untuk menjadi coach. Dan sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilahkan. Maaf Ibu, untuk Ibu Puspikanya Bu, bagaimana Bu? Bu Puspikanya ya? Harusnya kan, tadi berperan aja Pak Jesse, Bu Puspika menyampaikan epilognya atau ininya. Tapi tadi Bu Puspika nggak kebagian ya, nggak dilibatkan di sana ya. Iya. Oke, nanti next deh kalau gitu bisa nanti Bapak dan Bu Puspika dan Bu Lucy untuk merekod sendiri ya.